Salam olahraga, selamat sore teman-teman millennials and Gen Z. Balik lagi sama gua Satria Permana. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada 3 juara eh, WBC Continental ya, Asia Pasifik. Ini dari tinju dan kehadiran mereka tentu sangat menjadi oase buat dunia tinju di Indonesia karena ya mereka yang kita harapkan setelah Daud Yordan dan Chris John ini sudah mulai pensiun ya. Nah, kita akan perkenalkan masing-masing dari mereka ini ya dari studio IDN Time HQ. Ada di samping saya, Bang. Silakan memperkenalkan diri, Bang. Ya. Namanya Terima kasih. Nama saya Hebi Marapu. Saya petinju profesional. Untuk saat ini saya berlatih di eksibisi boxing di Tangerang Selatan. Terima kasih. Abang sekalian jadi petinju, apa aja Bang kegiatan sehari-hari? Apakah Abang juga ada cuma jadi petinju profesional atau seperti apa Bang? Saya petinju dan juga ngajar anak-anak bertinju. Ngajar anak-anak Ya, bertinju, jadi pelatih ada juga sih orang, sebenarnya gitu. Ada orang dewasa tapi tidak ke atlet. Melatih mereka. Kalau berminat ya silakan, tapi kasih banyak olahraga lah untuk secara umumnya seperti itu. Oke. Abang Jansen ini di kelas apa Bang? Saya bertanding di kelas lightweight 61,2 kg. Sudah juara dari Continental WBC ya Bang, Asia Pasifik. Ya, saya bertanding 18 kali. 18 kali bertanding. Sudah 18 kali. Lawan mana aja Bang? Saya menang 17, satu kalah. 1 kalah, 17 menang. Nggak berani, gue ngelawannya nggak berani. Nggak bisa, gue juga tinju. Geser ke abang yang sebelah nih, kayaknya ini dari seragamnya udah kelihatan dari mana ini ya, sepertinya ini. Ya. Tapi dia juara tinju juga. Ya, izin. Ya silakan Bang. Perkenalkan diri, nama saya Ilham Lewisa. Saya asal Bangka Belitung. Oh Bangka Ya. Belitung. Saya petinju profesional. Dan apa ya? Saya bekerja di TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara. Spesial nih kayaknya dari jalur atlet ya Bang ya, masuk TNI Angkatan Jalur atlet, Udara. ya. Ya, kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya di TNI sama polisi biasanya memang ada jalur khusus ya untuk atlet-atlet yang berprestasi gitu dah. Bang Ilham Lewisa ini salah satunya ya Bang berarti. Sebelahnya lagi nih. Kecil tapi kayaknya menakutkan ini kalau ini nih, abang ini satu ini nih. Halo, perkenalkan nama saya John Jet, petinju profesional Indonesia, asal NTT. Asal NTT. Oke. Nah, sebenarnya ngapain sih mereka ke sini? Ya, mereka ke sini karena memang sedang mau menceritakan bagaimana kisah mereka selama ini berkiprah di tinju ya. Karena memang tinju ini belakangan sedang naik daun lagi. Meskipun di tengah gempuran mixed martial arts, UFC dan segala macamnya, tapi tinju ini tetap bertahan karena tanpa orang tahu banyak prestasi yang dicetak oleh para petinju seperti mereka. Dan mereka ini salah satu, ya bisa dibilang jadi harapan lah ya untuk Indonesia mencetak prestasi. Mungkin dari Bang Jansen dulu. Bang, abang kan udah 18 kali nih bertanding, 1 kali doang kalah. Artinya jalur untuk ke ini kontinental ya. Habis kontinental pasti kan ada tantangan berikutnya menuju mungkin paling tingginya itu dunia. Gimana Bang? Sudah ada rancangan ke depan untuk kesana belum? Karena kan terakhir ini kita taunya tuh yang kita tahu petinju paling fenomenal di Indonesia itu terakhir ya Daud Yordan gitu. Sama Chris John. Daud Yordan sama Chris John. Nah, gimana Bang? Ya, untuk kedepannya ya saya serahkan semua itu kepada tim manajemen. Fokus saya mempersiapkan diri saja. Kalau untuk pertandingan, event-event itu dari tim yang menyiapkan semua, sudah menyiapkan semua. Saya tinggal tunggu jadwal untuk pertandingan karena setiap hari ya kalau mau ke arah situ kami harus mempersiapkan diri lebih baik lagi biar bisa sampai ke arah situ ya semoga bisa juara dunia itu. Jadi untuk jadwal-jadwal tandingnya semua itu
ada di tim manajemen kami HPC Sportek, kami yang menjalankan saja Bang. 18 kali tarung, 1 kali kalah. Sebenarnya ya ini rekornya yang lumayan menyeramkan juga sih sebenarnya. Di selama pertarungan itu, Abang sempat ngerasa takut nggak? Ini kan kita manusia ya, walaupun kelihatannya dalam konteksnya seorang petinju gitu. Ada rasa takut nggak di dalam diri petinju sebenarnya? Sebenarnya ya semua dalam pertandingan itu kami punya rasa takut. Secara manusiawi itu punya rasa takut. Ya, tetapi bagaimana cara untuk menghilangkan ketakutan kami? Ya, kami berlatih lebih keras lagi. Mungkin berlatih sehingga mindset takut itu dengan sendiri dia hilang gitu. Nah, kalau kami tidak ada persiapan yang bagus yang ini, mungkin rasa takut itu akan selalu ada. Gimana ya dia pukul ini sebentar, saya harus gimana ya. Tapi mungkin dengan persiapan yang cukup baik, istirahat yang cukup baik, sehingga dengan sendirinya rasa takut itu dia pergi gitu Bang. Oke. Nah, kita geser ke Bang Ilham nih. Bang Ilham kalau bisa dibilang mungkin yang kalau saya ngelihatnya wow, charming gitu kan. Charming karena pakai seragam gitu. Bang, Abang petinju profesional tapi Abang juga seorang anggota TNI gitu. Gimana Bang maksudnya ini kan hidup di antara dua bidang yang berbeda gitu. Ada sebuah kebanggaan dan mungkin orang-orang ngelihatnya wah keren gitu. Tapi Abang merasakannya seperti apa Bang gitu? Jelas kalau kebanggaan kami bangga ya. Jadi atlet, jadi TNI, lagi jadi atlet, lagi juara, itu nilai plus lah menurut kami. Untuk mengatur waktu kami bekerja dan kami berlatih dan kami bertanding, TNI Angkatan Udara kasih kami waktu untuk berlatih setiap hari. Jadi dia setiap pagi dan sore kami dikasih waktu khusus untuk Seperti berlatih. dispensasi lah ya Bang. Iya, dispensasi. Begitu juga bertanding. Bertanding gitu juga. Kalau kami ada jadwal bertanding, otomatis dari atasan pasti memberi izin. Oke. Mungkin itu. Oke. Bang, maaf Ya. mic-nya oke. Nah, untuk sebenarnya Bang, dengan posisi porsi yang salah satunya adalah Abang anggota, Ya. Abang petinju. Iya. Sulit gak sih Bang memosisikan diri terkadang harus seperti apa maksudnya dari diri Abang gitu untuk menjadi kadang saya harus seperti ini, kadang saya harus menjadi sikap seperti seorang Ya. petinju, kadang harus seperti seorang anggota TNI. Ya. Sulit gak Bang seperti itu Bang? Ya berbeda lah ya. Iya, Kami sebagai atlet mungkin pas kami jadi atlet atau kami bertanding itu beda, posisi kami beda, cara sikap kami beda, dan begitu pula pas kami bekerja, apalagi kami pakai seragam, itu harus jaga etika segala macam. Nah, mungkin itulah. Mungkin itu ya. Nah, tapi membantu nggak Bang dengan mungkin di atas lapangan dengan status Abang sebagai anggota membantu nggak sikap-sikap dan kode etik yang Ya, selama pasti ini? jauh membantu sekali malahan. Kami jadi atlet, kami juga sebagai TNI, TNI lah ya. Itu sikap-sikap kami sangat membantu dari mental, mentality, dari sikap sopan santun. Itu sangat membantu karena di TNI kami diajarkan itu. Jadi mungkin ke bawah setelah kami di atas ring atau naik ring atau di tempat pertandingan ke bawah itu. Ke bawah ya. Oke. Menarik sih untuk teman-teman millennials and Gen Z yang memang sedang meniti karir, mungkin yang masih sekolah atau yang masih kuliah sedang meniti karir di dunia olahraga. Abang Ilham ini salah satu contoh yang cocok lah untuk ditiru karena dia bisa masuk angkatan lewat jalur prestasi. Nah, kita geser ke paling pojok yang senyum terus kayaknya Abang John nih. Kalau katanya sih kalau Abang John nih suka main di TikTok gitu. Ya bener Bang ya? Main di TikTok terus Bang? Tapi Abang bisa jadi juara ini main di TikTok terus nih. Sebenarnya konten apa sih Bang yang Abang upload nih di TikTok nih? Karena kan sekarang nih anak-anak muda lagi sering main TikTok Bang. Apa Abang ikut-ikutan main TikTok atau seperti apa gitu? Ya saya cuman upload yang latihan, terus ya Edukasi lah Bang ya?
Ya. Gimana Bang? Abang artinya Abang sudah memasalkan tinju sebenarnya. Selain Abang jadi juara, tapi Abang juga influence orang-orang, mempengaruhi orang-orang untuk kalau tinju itu ada loh sebenarnya. Tinju itu di Indonesia tuh bisa berprestasi gitu. Memang Abang punya niatan seperti itu atau seperti apa Bang? Ya, seperti itu. Saya mau menunjukkan bahwa ya ini olahraga, tinju, kita bisa berprestasi. Nah, dunia tinju di Indonesia sekarang menurut Abang seperti apa? Apakah kalau orang dulu mungkin orang tua dulu ngelihatnya banyak yang bilang nggak usah jadi petinju, nanti kamu agak sulit nanti di masa tua. Tapi kalau sekarang seperti apa Bang? Kalau untuk tinju Indonesia yang sekarang ya, kalau sekarang ya masih berkurang. Ya, karena pertandingannya juga susah, yang pengurus promotor semua masih minim. Tapi Abang bisa jadi juara Ya, ini. bisa jadi juara karena Gimana Bang? jadi juara saya sangat senang, bangga. Karena semua ini dari tim XPC Sportek. Dan Mereka ini sudah- manajemen ya berarti Iya. ya. Abang berlatih artinya di sini sudah dalam pengelolaan manajemen yang baik. Ya. Nah, tapi kan manajemen yang baik tidak diiringi dengan niatan sendiri juga Betul. pasti nggak imbang dong. Nah, gimana Abang bisa sampai dalam tahap ini Bang? Jadi juara, Ya, terus bisa, ya yang lucunya Abang bisa pengaruhin orang gitu di TikTok gitu loh. ya karena saya percaya bahwa bisa juara karena setiap kita latihan pasti bisa, persiapkan diri pasti bisa kita juara. Oke, siap. Nah, teman-teman, kayaknya kita mau ngetes wawasan dulu. Kan dikit lagi mau Piala Dunia nih. Ini 3 petinju ini pada sering nonton bola nggak nih kira-kira nih? Abang sering nonton bola? Bang? Suka. Kalau di Piala Dunia ini kira-kira jagoin siapa Bang? Nah, kalau saya tim Belanda. Belanda nih. Abang Ilham? Kami Jerman. Abang Jerman. Abang John? Saya juga Jerman. Jerman. Belanda, Jerman. Abang kenapa suka Belanda Bang? Ya, karena ada beberapa pemain Belanda yang saya suka. Siapa, Bang? Bermain. Ada dulu yang saya fans berat itu Arjen Robben. Oh, Arjen Robben. Nah. Saya suka, maksudnya sederhana tetapi membahayakan. Nah, makanya dari situ sampai sekarang saya fans sama mereka. Kira-kira menurut Abang nih, Bang Yangsen, Belanda sampai mana Bang di Piala Dunia kali ini? Karena seringnya tuh Belanda kayaknya di Piala Dunia, di Piala Eropa terus jalan di fase grup, tapi tiba-tiba di fase gugur. Ini Kayak kali Belanda yang juara dunia. Belanda yang juara dunia katanya. Ini kata petinju lo ya, kata petinju lo ya. Abang Ilham sama Abang John kan sama nih, Jerman nih. Kira-kira gimana Bang? 2018 ya, Oh, Jerman hancur lebur tuh. Gimana yakin. tuh? Optimis Jerman pasti masuk final. Masuk final nih? Final dong. Oh, final. Lawannya Belanda? Lawan Belanda. Final lawan Belanda. Final lawan Belanda. Terserah lawannya apa yang penting Jerman masuk final. Ini kayaknya kalau di camp sering taruhan gak nih kalau Piala Dunia nih? Kami sering sparring. Oh, sering sparring ya? jadi sparringnya gara-gara ini aja, gara-gara Piala Dunia nanti juga sparring juga. Persiapan aja. Persiapan aja. Oke. Nah, Bang John, kira-kira Jerman gimana nih setelah kemarin 2018 hancur lebur? Ya, kalau Jerman pasti juara. Jerman juara. Iya. Abang Ilham sampai final, Abang John sampai juara. Sampai juara. Final dan juara. Nah, pemain kunci kira-kira siapa di Piala Dunia tahun ini? Kalau yang Jerman. Kan masih ada Manuel Neuer tuh juga tuh. Masih ada Thomas Müller juga masih ada gitu. Thomas Müller. Itu ya. Ya. Oke, menarik. Nih Belanda sama Jerman. Berarti mereka sering nonton bola juga memang. Petinju nggak cuma nonton tinju. Hiburan ya. Tapi Bang, ada yang ini nggak sih dari Piala Dunia kali ini? Abang ngerasain agak sepi nggak sih? Ya mungkin dari COVID sehingga animo Piala Dunia ini berkurang. Biasanya dulu ketika mau mendekati Piala Dunia itu iklan di mana-mana, bahkan ada orang yang sekelompok-kelompok orang sudah mulai membuat tim-tim fanatik untuk merayakan Piala Dunia. Tetapi sekarang saya jarang lihat begitu.
Orang bagaimana merespon Piala Dunia, atau mungkin juga karena kekecewaan karena Indonesia tidak masuk Piala Dunia. Saya tidak tahu juga bagaimana ya. Indonesia masuk Piala Dunia, masuk Bang Piala Dunia Indonesia. Tapi U20 tahun depan. Ya, amin ya. Tahun depan. Semoga U20 tahun depan mainnya di sini. Nah, sebenarnya juga Belanda lagi bikin event nih Bang di sini Bang. Nanti di Piala Dunia mereka bikin nonton bareng di GBK. Gitu. Ikut itu. Ya, Plaza Utara GBK namanya Oranje Indonesia Festival itu. Itu Belanda bikin. Nah, oke, itu prediksi sedikit ya. Jadi kalau kata Bang Jansen, Belanda bisa jadi juara. Tapi dia yakin karena dia memang fans Belanda. Karena Arjen Robben dan Bang Ilham sama Bang John fans Jerman nih. Sekarang semua orang sudah tertuju matanya pada Piala Dunia. Dan sebenarnya kalau dari prediksi saya justru Argentina Bang yang juara Bang. Kalau prediksi saya nih, kalau Argentina prediksi final saya, sama Jerman. Jerman final itu. sama Jerman ya. Bang Ilham ngomong lagi Argentina final sama Jerman gitu. Tapi kayaknya Argentina yang bisa juara nih. Gitu. Oke. Argentina tapi memang dalam prediksi di berita-berita yang memang sudah beredar, khususnya kita juga tulis di IDN Times kalau ada salah satu platform game EA Sports yang memprediksi kalau Argentina juga jadi juara dan Messi akan raih Golden Boots. Kita nggak tahu seperti apa. Apakah itu cuma main-mainan atau seperti apa gitu kan. Oke, kita udah jalani sharing session sama 3 juara tinju ini dan lumayan menarik point of view mereka selama ini bagaimana tinju, selama ini bagaimana mereka berlatih dan ternyata ada juga petinju yang bisa mendapatkan prestasi lain gitu, yakni Bang Ilham yang memang sudah masuk sebagai anggota TNI gitu. Jadi tak selamanya tinju itu jelek, tak selamanya tinju itu membahayakan. Bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita bisa memandang sebuah olahraga meskipun ini keras, tapi ini belum tentu juga membuat semua orang tuh jadi susah gitu. Jadi mereka ini sudah membuat kita terinspirasi juga. Jadi itulah yang bisa kita petik pelajarannya hari ini. Oke, cukup sampai sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga.